Shalom saudara, kembali sama-sama kita berjumpa di Sunday Night Worship di dalam channel Upper Room bersama dengan saya Pastor Ray. Saya sangat bersyukur dapat berjumpa bersama dengan saudara meskipun secara online, tapi saya percaya kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Kita ingin menerima lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan dan berjalanlah denganku. Mari sama-sama katakan, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari sembah Dia, haleluya. Berjalanlah Tuhan, we worship You Lord, we worship You. Kau sangat baik Tuhan, haleluya. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau.
layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan, kau sungguh indah. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tak ada tiaranya. Mulia dan berkuasa. Mari sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the thing He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the thing He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the thing He has done. For the thing He has done. For the thing He has done. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah, Tuhan. Hallelujah, Holy Spirit. We worship you, Lord. Hallelujah.
Bapa, berbicaralah kepada kami malam hari ini. Kami ingin mendengarkan isi hati-Mu, dan kiranya Tuhan menyampaikan kebenaran, sehingga kebenaran menjadi penuntun kehidupan kami, khususnya di masa-masa seperti ini. Kami tahu tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, kami tidak dapat mengetahui setiap kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang dikasih dalam nama Tuhan, malam hari ini tema firman Tuhan adalah walk by faith, not by sight. Artinya kita berjalan dengan iman, bukan karena melihat. Nah, saya ingin katakan bahwa seringkali dalam faktanya, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berkata bahwa kita orang yang beriman. Tapi faktanya ternyata kita seringkali tidak percaya. Kita seringkali ragu. Kita seringkali tidak membuktikan bahwa kita adalah orang yang beriman. Contohnya ketika kita ke gereja, kita semangat, kita katakan saya percaya Yesus, saya beriman bahwa janji dan mujizat pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan saya. Namun ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, seringkali buahnya menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh beriman. Contohnya kita mudah kecewa dengan Tuhan, kita mudah kesel dengan masalah itu, dan kita seringkali komplain, bahkan kita mengeluh kepada Tuhan. Nah, keadaan seperti ini jelas sekali menunjukkan bahwa kita kurang percaya dan kurang berjalan dengan iman. Itu sebabnya saudara, seringkali Tuhan izinkan pencobaan, Tuhan izinkan setiap tantangan atau pergumulan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita dilatih untuk semakin beriman kepada Tuhan, untuk semakin percaya bahwa Tuhan akan memperlihatkan pertolongan dan janjinya yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, namun seringkali tanpa kita sadari, ternyata pikiran kita dipengaruhi oleh pola pikir dunia ini. Dunia ini membangun sebuah pola pikir dengan sebuah standar tertentu untuk melakukan segala sesuatu, untuk percaya segala sesuatu, di mana segala sesuatunya harus dapat diukur atau harus ada buktinya, harus ada sesuatu yang nyata dan konkret baru kita bisa berjalan dan bisa percaya. Tapi seringkali yang kita alami bersama dengan Tuhan, seringkali kita belum melihat berkat ada di tangan kita. Kita belum melihat ada janji Tuhan yang digenapi. Kita sama sekali belum melihat. Nah, tapi kita harus belajar percaya, bukan karena keadaan, tapi karena Tuhan bersama dengan kita. Kalau Tuhan sudah berkata ya, maka pasti Tuhan bertanggung jawab dengan apa yang Ia sudah sampaikan. Kalau Tuhan berjanji akan memberkati saudara, maka saya percaya Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Dia pasti akan memberkati kita. Ya, saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, kenapa Paulus berkata demikian kepada jemaat Korintus? Nah, saya belajar latar belakang jemaat Korintus. Ternyata jemaat Korintus kebanyakan di antara mereka kondisinya bayi rohani. Mereka tidak sungguh-sungguh bertumbuh dewasa. Mereka tidak punya iman yang sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa kamu harus belajar untuk percaya bukan karena melihat. Paulus juga ingin memberikan sebuah pernyataan, ikutilah teladan kami. Kalau saudara sering membaca surat-surat Paulus seringkali berkata, ikutilah teladan kami, lihatlah kami. Kenapa saudara? Karena Paulus belajar hidup melangkah dengan iman, bukan karena melihat. Nah, oleh sebab itu, sebuah firman yang sangat berdampak luar biasa bagi jemaat di Korintus, agar mereka berjalan bukan karena melihat keadaan. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, seringkali kalau kita fokusnya melihat keadaan, apalagi fokusnya melihat masalah,
Masalah banyak faktor, mungkin masalah keuangan, masalah sakit, dan lain sebagainya. Kalau kita fokus kepada keadaan, kita seringkali tidak bisa melangkah, kita seringkali tidak menang atas masalah kita. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan menolong kita. Dan Alkitab bilang begini, Dia memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Nah, itu sebabnya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Nah, ada 3 hal yang paling sederhana yang dapat menumbuhkan iman kita. Dan 3 hal ini yang sering saya bangun dan terapkan setiap hari dalam kehidupan saya. Yang pertama adalah ingat-ingat pertolongan Tuhan yang pernah kita alami sebelumnya. Jadi yang pertama, jangan lupa saudara, ingat-ingat pertolongan Tuhan yang pernah saudara dan saya alami sebelumnya. Dalam Mazmur 103 ayat 2 berkata begini, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Mazmur Daud berkata kepada jiwanya. Jadi Daud ngomong sama jiwanya, "Hei kamu, jangan lupa ya akan kebaikan Tuhan." Kenapa saudara? Seringkali pikiran kita lebih cepat mengingat bukan hal-hal yang baik, tapi seringkali kita lebih cepat mengingat hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, pengalaman masa lalu yang buruk. Seringkali kita cepat ingat, dan kita jauh lebih fokus ke sana. Dan iblis bisa pakai pemikiran kita yang lama supaya kita justru ingatnya hidup kita itu buruk dan gak ada kebaikan Tuhan. Padahal kalau kita renungkan kembali, begitu banyak pertolongan, begitu banyak mujizat yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saya. Nah, sama halnya dengan saya pernah mengalami patah tulang di usia 4 tahun. Saya ditabrak, kemudian tulang paha kanan saya patah, dan kemungkinan besar kaki saya bisa lumpuh. Tapi karena mujizat Tuhan, saya dapat berjalan. Nah, momen itu selalu saya ingat sampai sekarang. Apalagi ketika saya ada persoalan, ketika saya ada pergumulan, saya ingat kembali mujizat yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Saya tidak tahu pengalaman saudara dengan Tuhan apa, tapi yang saya percaya setiap kita pasti punya pengalaman yang baik dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita dalam keadaan lemah, letih, lesu, dan kurang percaya atau putus asa, saya ingin katakan kepada kita, ayo saudara, yuk ingat kembali setiap pertolongan Tuhan. Karena saya percaya ketika kita mengingat kembali, kita justru akan semakin beriman. Sama halnya kalau kita dengan pasangan kita, pasti kita punya banyak kenangan di foto dan video contohnya, atau di album yang sudah kita cetak. Ada kenangan ketika jalan-jalan, ada kenangan ketika lagi liburan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat foto dan video, baik itu di album atau di handphone, nah kita ingat lagi akan masa-masa itu dengan pasangan kita. Itu akan menumbuhkan cinta kita lebih besar lagi kepada pasangan kita. Apalagi di tengah kalau di dalam hubungan ada konflik, ada perselisihan. Kalau kita ingat kenangan-kenangan yang indah, maka cinta itu akan tumbuh kembali. Demikian juga dengan iman. Kalau saudara ingat kembali pertolongan Tuhan, saya percaya iman saudara yang lemah, hari ini juga, detik ini juga, kalau saudara ingat mujizat Tuhan, saya percaya iman saudara akan berkobar-kobar. Yang percaya katakan amin. Nah, hal yang kedua, hal yang sederhana supaya iman kita semakin bangkit, semakin bertumbuh, supaya kita tetap berjalan dengan iman, bukan karena melihat. Yang kedua adalah renungkan selalu janji yang pernah Tuhan sampaikan kepada kita. Abraham, kita belajar dia menerima janji Tuhan, janji keturunan, janji berkat, dan janji jadi berkat dan tanah. Ada 3 ya, maaf, janji keturunan, tanah, dan jadi berkat. Dan Abraham selalu mengingat-ingat setiap janji Tuhan ini, sehingga dia tetap melangkah dengan iman. Demikian juga dengan Musa, demikian juga dengan Yosua. Mereka adalah tokoh-tokoh Alkitab yang selalu fokus kepada janji Tuhan, selalu mengingat janji Tuhan.
Nah, saya katakan itu ibaratnya sebuah magnet. Kalau kita renungkan janji Tuhan, kita ingat selalu janji Tuhan, itu seperti magnet. Kita akan terketarik, saudara, seolah-olah kita akan ketarik menuju janji Tuhan itu. Nah, itu sebabnya saudara, jangan ragu-ragu untuk mengingat janji Tuhan. Saudara harus percaya dan harus yakini dan renungkan itu semua siang dan malam. Firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan berkata, janjinya gak pernah lalai, sekalipun kita anggap sebagai kelalaian. Nah, kenapa kita anggap kelalaian? Karena mungkin kita gak sabar, kita kurang beriman, bahkan kurang percaya penuh kepada Tuhan, sehingga kita tidak mengalami janji Tuhan. Tapi kalau kita percaya, firman Tuhan berkata, Dia tidak lalai menepati janjinya. Itu sebabnya renungkan terus janji Tuhan, dan saya percaya itu seperti magnet yang akan terus menarik saudara untuk menuju janji Tuhan digenapi, dan itu justru akan menumbuhkan iman saudara untuk tetap percaya dengan iman. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah perbanyak memperkatakan firman Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus ingat setiap kebaikan Tuhan. Yang kedua, kita harus renungkan kembali janji Tuhan supaya iman kita bangkit. Yang ketiga, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Dalam Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Alkitab mencatat bahwa Tuhan mengingatkan kepada Yosua bahwa ia harus memperkatakan kitab Taurat. Kitab Taurat berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang isi hati Tuhan. Nah, kenapa Tuhan suruh Yosua untuk memperkatakan firman Tuhan, saudara? Karena seringkali begini, ketika kita dalam situasi terjepit, dalam kondisi yang sesak, seringkali kita mengalami intimidasi. Seringkali intimidasi datang 1, 2, bahkan bertubi-tubi menyerang kita. Dan biasanya intimidasi dari iblis menyerang masa lalu kita, menuduh kita, menyatakan bahwa kita bersalah dan lain sebagainya. Begitu banyak intimidasi yang dilemparkan iblis kepada kita, sehingga seringkali itu yang membuat iman kita semakin menurun, iman kita semakin down. Karena apa? Intimidasi itu yang terus menghampiri kita. Apalagi di masa-masa kita menunggu janji Tuhan digenapi, seringkali iblis mengintimidasi juga. Iblis bilang Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak menepati janji. Mungkin iblis bilang Tuhan kita adalah Tuhan yang gagal. Nah, begitu banyak intimidasi yang kita alami bahkan setiap harinya. Nah, itu sebabnya tindakan iman yang paling tepat untuk mengalahkan intimidasi supaya iman kita bangkit lagi, yaitu memperkatakan firman. Kalau saudara diintimidasi bahwa hidup saudara serba kekurangan, perkatakan firman bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, jadi pakai firman Tuhan dan perkatakan. Karena ketika saudara memperkatakan, jiwa, yaitu pikiran dan perasaan saudara mendengar apa yang saudara katakan, sehingga firman itu gak kembali dengan sia-sia. Firman itu terbangun kembali, masuk kembali ke dalam kita. Itu sebabnya penting sekali memperkatakan firman. Nah, saya biasanya dalam kondisi-kondisi tertentu, hal yang paling sering saya lakukan adalah perkatakan firman, supaya iman saya bangkit, supaya saya tetap percaya kepada Tuhan, supaya saya tetap mengasihi Tuhan. Saya perkatakan firman, bangun pagi perkatakan firman. Salah satu ayat yang paling sering saya katakan adalah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Kemudian kalau saya dalam keadaan lemah, saya katakan, bangkitlah. Yesaya 60 ayat 1. Dan bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan sudah terbit atasmu. Jadi saya percaya tuh terang Tuhan sudah ada dalam saya. Kenapa saya harus lemah? Kenapa saya enggak bisa bangkit? Karena terang itu ada dalam saya. Sudah sebaiknya dan sewajarnya saya bangkit hari ini juga. Nah, itu yang sering saya lakukan, saudara, supaya saya tetap berjalan dengan iman, sekalipun belum melihat, sekalipun belum menerima, sekalipun belum mengalami janji Tuhan, tapi saya belajar melangkah dengan iman. Karena saya percaya orang yang beriman justru mereka yang akan melihat kemenangan. Orang yang beriman justru mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah, kalau kita percaya, kita akan lihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Siapa sih yang gak mau lihat kemuliaan Tuhan? Saya percaya saudara pasti mau melihat kemuliaan Tuhan. Tapi pilihan ada di tangan saudara. Saudara memilih untuk percaya, melangkah dengan iman, atau tidak percaya. Ataukah saudara melangkah karena saudara melihat, saudara tahu, baru saudara percaya. Seperti bangsa Israel, mereka lihat setiap hari tiang awan dan tiang api, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan yang memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Mereka sih percaya Tuhan ada, yes percaya, tapi seringkali dalam faktanya tidak membuktikan mereka sungguh-sungguh percaya. Itu sebabnya mari sama-sama saudara kita bangkitkan iman kita dengan 3 hal yang sederhana. Kita bilang ini sederhana, tapi seringkali hal yang sederhana kita nggak lakukan. Ada hal yang pertama apa? Ingat kembali akan setiap pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita harus merenungkan kembali janji Tuhan. Ingat kembali janji Tuhan. Karena saya umpamakan itu seperti magnet yang akan terus menarik saudara dan akan menumbuhkan iman saudara, supaya saudara mengalami janji Tuhan. Nah, yang ketiga, perbanyak perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Perkatakan dengan sungguh-sungguh, perkatakan dengan penuh keyakinan. Saya percaya dengan saudara memperkatakan, iman saudara aktif dan semakin bertumbuh, dan saudara punya keyakinan yang kuat untuk berjalan dengan iman sekalipun belum melihat. Orang percaya, saya percaya, saudara adalah orang yang percaya sekalipun belum melihat. Kalau saudara mengalami sakit penyakit hari ini, imani saat ini juga bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Kalau saudara dalam kondisi keuangan yang sulit, serba kekurangan, atau dalam kondisi yang terlilit hutang, pinjaman, dan lain sebagainya, perkatakan bahwa Tuhan akan mencukupi dan akan menolong kehidupan kita. Percaya dengan iman dan yakini. Dan saya percaya Tuhan kita punya berbagai banyak cara untuk menolong saudara untuk mengalami mujizat. Itu sebabnya pilihan ada di tangan saudara, mau melangkah dengan iman atau dengan melihat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berjumpa di minggu depan, di Sunday Night Worship berikutnya. Dan saya tidak sabar untuk berjumpa dengan saudara kembali. Dan saya percaya hadirat Tuhan akan terus melawat setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akhiri firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama. Biarlah kami terus percaya kepada Tuhan. Kami mau melangkah dengan iman, bukan karena melihat. Kami tahu seringkali kami lemah, seringkali kami tidak percaya. Tapi itu dulu. Namun sekarang kami mau belajar percaya dan melangkah bersama dengan Tuhan. Bahwa kami yakin bahwa Tuhan akan menolong dan akan memperlihatkan kemuliaan-Nya nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, terima kasih saudara yang terus konsisten, setia untuk menerima hadirat Tuhan dan menerima firman Tuhan setiap minggu. Dan terus dukung di dalam doa supaya Sunday Night Worship terus jadi berkat bagi bangsa Indonesia dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kita ketemu minggu depan, dan saya rindu kita semua setiap hari tumbuhkan iman
berjalanlah dengan iman bahwa Tuhan akan menolong kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.